Kalau hasil fotomu masih kurang maksimal, bisa jadi ada kesalahan kecil yang tanpa sadar sering dilakukan. Nah, di video ini aku akan memberikan tips singkat tentang beberapa kesalahan umum yang bisa bikin fotomu terlihat kurang bagus. Dan tentu saja cara menghindarinya, yang pastinya menjadikan fotomu menjadi lebih optimal. Jadi langsung saja kita mulai. Salah satu kesalahan yang sering terjadi saat memotret adalah terlalu terburu-buru dan lupa memeriksa pengaturan kamera terlebih dahulu. Padahal ini bisa berdampak besar pada hasil foto. Sebelum mulai memotret, coba cek beberapa hal penting. Apakah foto sudah disimpan dalam format yang sesuai? Jika ingin mendapatkan detail yang lebih banyak, untuk editing gunakan RAW. Tapi kalau butuh yang lebih praktis, JPEG bisa jadi pilihan. Lalu periksa juga ISO. Jika terlalu tinggi, foto bisa dipenuhi noise yang mengurangi kualitasnya. Jangan lupa cek rasio foto apakah sudah sesuai dengan kebutuhan, misalnya 3:2 untuk hasil standar kamera, 16:9 untuk tampilan sinematik, atau 1:1 jika ingin langsung diunggah ke Instagram. Agar tidak terjadi kesalahan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Kalian bisa luangkan waktu sebentar sebelum mulai memotret untuk mengecek semua pengaturan kamera. Jika sering menggunakan setelan yang sama, manfaatkan mode custom di kamera supaya lebih praktis. Sebaiknya juga lakukan tes shoot terlebih dahulu agar hasilnya sesuai harapan. Dan yang terakhir, selalu pastikan rasio foto sudah tepat, terutama kalau foto akan langsung digunakan untuk sosial media atau dicetak. Dengan membiasakan diri untuk mengecek pengaturan sebelum memotret, kita bisa menghindari kesalahan teknis yang tidak perlu dan mendapatkan hasil foto yang jauh lebih maksimal. Kesalahan kedua yaitu tidak berusaha mencari sudut yang lebih baik. Saat baru mulai fotografi, banyak orang cenderung merasa puas dengan foto pertama yang diambil. Padahal ada cara sederhana yang bisa membuat hasil foto jauh lebih menarik, yaitu dengan mengeksplorasi sudut pemotretan. Cobalah ubah sudut pandang, jangan hanya memotret dari posisi biasa, tapi coba ambil gambar dari atas atau dari bawah. Dengan sudut pandang yang berbeda, foto bisa terlihat lebih dinamis dan unik. Selain itu, perhatikan elemen yang mengganggu dalam frame. Terkadang ada objek di background yang membuat foto terlihat kurang bersih. Tidak hanya itu, geser sedikit objek atau posisimu sendiri. Dengan begitu, komposisi foto terlihat lebih seimbang dan fokus pada elemen utama. Yang terpenting, jangan ragu untuk bereksperimen. Seringkali perubahan kecil bisa memberikan perbedaan besar dalam hasil foto. Coba berbagai cara pengaturan objek dan framing, karena semakin sering mencoba, semakin mudah menentukan sudut terbaik yang membuat fotomu lebih menarik. Ketiga, pentingnya tripod. Banyak orang menganggap bahwa menggunakan tripod itu ribet, berat, dan kurang praktis. Tapi sebenarnya tripod adalah alat yang sangat berguna dan bisa meningkatkan kualitas hasil foto secara signifikan. Misalnya saat memotret long exposure, dengan tripod kita bisa mendapatkan efek air terjun yang halus atau menangkap jejak bintang di langit tanpa goyangan. Tripod juga sangat membantu saat memotret di kondisi cahaya rendah, agar hasil foto tetap tajam tanpa blur. Selain itu, dengan tripod kita bisa mendapatkan komposisi yang lebih stabil dan konsisten. Nah, kalau merasa tripod itu merepotkan, ada beberapa cara mengatasinya. Pertama, pilih tripod yang ringan dan mudah dibawa, seperti tripod travel. Atau biasakan diri menggunakan tripod dalam kondisi tertentu, supaya hasil foto lebih maksimal. Jadi meskipun terlihat sepele, tripod sebenarnya bisa jadi alat andalan untuk meningkatkan kualitas fotografi kita. Yang terakhir, tidak memperhatikan histogram. Histogram itu grafik kecil yang sering muncul di kamera atau software editing, seperti Lightroom atau Photoshop. Banyak orang mengabaikannya, padahal histogram adalah alat penting untuk memastikan pencahayaan foto kita sudah tepat. Grafik ini menunjukkan distribusi cahaya dalam foto. Bagian kiri mewakili area gelap atau bayangan, bagian kanan menunjukkan highlight atau area terang. Sedangkan bagian tengah adalah midtones atau area warna netral. Kalau histogram menumpuk di salah satu sisi, itu bisa jadi tanda bahwa foto terlalu gelap atau underexpose, atau sebaliknya terlalu terang atau overexpose.
Karena itu jangan hanya mengandalkan tampilan di layar LCD kamera, karena foto seringkali berbeda dengan hasil sebenarnya di layar komputer. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Pertama, biasakan cek histogram setiap kali memotret, terutama dalam kondisi pencahayaan yang sulit. Kedua, sesuaikan exposure dengan mengatur ISO, shutter speed, atau aperture jika histogram menunjukkan ketidakseimbangan cahaya. Dan ketiga, memanfaatkan fitur highlight warning atau zebra di kamera untuk mendeteksi area yang terlalu terang. Dengan memahami histogram, kita bisa mendapatkan exposure yang lebih akurat dan hasil foto yang lebih maksimal. Nah, itu dia beberapa kesalahan umum dalam fotografi yang sering terjadi, terutama bagi yang baru memulai beserta cara menghindarinya. Fotografi merupakan perjalanan yang penuh dengan proses belajar. Kesalahan itu wajar, tapi kalau kamu mulai memperhatikan hal-hal kecil seperti histogram, komposisi, penggunaan tripod, dan pengaturan kamera, kamu bisa berkembang lebih cepat dan menghasilkan foto yang lebih baik. Semoga tips ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, subscribe untuk lebih banyak konten fotografi, dan sampai jumpa.